Pelaku-pelaku lama, alhamdulillah masih maaf sesepuh kita, Pak Bekti. Jadi hadir semua ini pelaku sejarah. Dan maka saya sampaikan, kalau saya menulis tentang BTM beberapa kali, nanti saya dan satu lagi biar kamu mengingatkan kembali bahwasanya para pendiri kita, bapak kita itu berusaha semaksimal mungkin mengkanter cerita yang dulu nggak sedap tentang operasi di Muhammadiyah. Masya Allah, bukan main. Waktu itu Pak Sahawi beberapa kali hadir, Pak Soe beberapa kali hadir. Dan nama BTM pertama kali menggunakan nama satu itu di Kota Pekalongan dari awal itu sudah. Tidak menggunakan nama cabang atau ranting atau tidak langsung BTM Kota Pekalongan. Itu awalnya begitu. Modal pertama hanya 200 juta Ustaz Nasional, diberikan oleh 200 orang. Untuk sewa tempat 50 juta, tinggal 150 juta di Jalan Mas Mansur dekat SMA Muhammadiyah. Baru berjalan 1 tahun nekat dengan modal seadanya dan kepercayaan masyarakat, menggunakan jaminan pimpinan BTM Pak Usama, Pak Bekti, almarhum Pak Sodikin Syafi'i. Sertifikatnya diagunkan untuk mendapatkan pinjaman supaya punya tempat sendiri. Alhamdulillah bisa dapat pinjaman dari bank syariah swasta. Kemudian berdirilah kantor di Jalan Kurinci. Perjuangan yang begitu luar biasa, tekad semangat. Modal cekat tapi karunia ingin berkembang. Dan perjalanan lika-liku sampai saya minta Pak Usama, karena waktu saya di PJM Pekalongan Barat diberi amanah untuk mengawasi BTM. Nah, kok sekarang jadi ketua pusat BTM, saya juga nggak tahu ketua BTM Kota Pekalongan. Saya nggak tahu. Kalau di Muhammadiyah itu kalau dapat amanah pantang menolak. Jangan sampai warga Muhammadiyah yang menginginkan jabatan, insya Allah malah itu nggak akan terjadi. Tapi jangan menolak kalau amanah, laksanakan dengan baik. Itu yang kami pegang. Sehingga sekarang ini alhamdulillah dari 200 juta seperti sampaikan Pak Usama tadi, aset sudah per Desember itu 26,4, jangan bisa lihat nanti di buku. Per Desember ini adalah 26 miliar 407 juta sekian. Itu duitnya siapa? Ya tentunya duitnya masyarakat. Sayapnya modal kita Bapak Ibu itu baru 1,9 miliar, berarti 2 miliar kurang. Artinya duit sebesar itu milik masyarakat. Kok bisa masyarakat percaya? Itulah karena ada nama Muhammadiyah. Sekali lagi, Muhammadiyah itu jaminan kita. Kalau ada apa-apa Muhammadiyah. Yaitu Tamwil Muhammadiyah adalah ladang dakwah ekonomi umat untuk membesarkan umat masyarakat dan persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga ada sebagian sisa hasil usaha diperuntukkan kepada persyarikatan Muhammadiyah 20%. Karena sejarahnya dari PJM Pekalongan Barat, maka sampai detik ini SHU itu untuk PJM Pekalongan Barat. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai informasi, alhamdulillah tahun ini PJM Pekalongan Barat luar biasa, ingin berbakti dan bahkan kemudian meridhokan, mengikhlaskan BTM ini dikembangkan menjadi besar dari dikelola oleh PJM, kemudian diserahkan kepada PDM bersama PJM-PJM yang lainnya, utara, selatan, timur, barat, dan ya. Sehingga bersepakat, karena itu mohon nanti peserta rapat untuk memberikan persetujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pengembangan BTM semakin pesat, maka tentunya adalah berada dalam satu atap pimpinan daerah Muhammadiyah bersama Lajis Mudam Amal usaha lainnya. Karena dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah dan mensejahterakan warga kota Pekalongan dan sekitarnya. Itu harapan kami. Jadi yang kami mohon, mari Bapak Ibu anggota BTM Kota Pekalongan,
beberapa kali kami memberikan surat baik lewat WA maupun surat langsung berupa tagihan untuk melunasi simpanan wajibnya yang setiap bulan 50.000, tapi saya nggak tahu kenapa bertahun-tahun tidak terbayarkan. Satu, lupa. Yang kedua, pengurusnya juga lupa lagi. Yang ketiga, tahun 2021 ada pandemi, memaklumi. Tahun 2022-2023 masih dalam rangka untuk menstabilkan ekonomi. Tahun 2024 terpaksa kami menagih, ya. Dan kami tidak sekedar menagih, memberikan solusi. Bagi yang sudah ada dana, monggo dilunasi. Ada yang menambah 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang baru simpanan pokok saja 1 juta. Di total ya kurang lebih 10 juta keseluruhannya. Alhamdulillah, beberapa sudah melunasi. Dan kami pun memfasilitasi ada yang kita pinjami dengan pembiayaan, terus dibayarkan untuk membayar simpanan wajib yang belum terbayarkan. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, sebagian pun masih sampai hari ini belum melunasinya. Karena itu kami berkesempatan, kalau dalam tahun 2025 ini ternyata penjenengan ada kemauan, alhamdulillah. Tapi kalau penjenengan ternyata, dan Pak saya aja tidak usah jadi anggota, saya hanya sebagai penabung saja, terima kasih. Karena kami berikan kesempatan kepada khususnya warga pimpinan persyarikatan untuk mari membesarkan BTM, masuk kembali kita buka sebagai anggota. Supaya apa? Anggota ex officio di BTM semakin besar. Dan alhamdulillah banyak anggota ex officio dari persyarikatan, mulai Lazismu, bahkan pimpinan ranting Muhammadiyah juga banyak, bahkan ada TPQ juga ex officio, bahkan ada juga warga yang mengikhlaskan mendonasikan untuk ex officio padahal dibayar sendiri. Mudah-mudahan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Bapak Ibu, ex officio hanya memberikan simpanan pokok pertama kali. Simpanan wajib belum terbayarkan. Karena itu secara tidak langsung kami mohon ex officio mulai dari ranting, cabang, bahkan PDM Lazismunya, mari ayo kita lunasi, kita bayarkan supaya apa? Model sendiri tidak hanya 2 miliar kurang lagi, syukur nanti bisa 10% sampai 20% sebagai modal sendiri. Tidak modal orang yang jumlahnya 26 miliar. Kalau modal kita bisa, insya Allah SHU-nya besar. Kalau simpanan kita lunasi, insya Allah ya dengan dapat SHU besar. Saya yakin yang lunasi tidak kurang dari 400 sampai 500 ribu yang dapat SHU hari ini. Yang lunas semua itu. Tapi yang hanya seberapa pokok mungkin hanya beberapa ratus ribu saja. Sehingga ada keuntungan untuk kita dan untuk persyarikatan. Yang terakhir, karena kami sambutan dari pengurus, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dengan semuanya. Sampai hari ini BTM Kota Pekalongan masih komitmen dan konsisten. Penjenengan mau pinjam, mau pembiayaan, kami layani berapapun. Saya nggak khawatir. Jangankan cuma 100 ribu, 100 juta kami layani. Bahkan 100 miliar Pak Disu ya, kami layani. Dari mana itu? Ada Ketua Dewan Syariah BTM Pusat Jawa Tengah. Jadi BTM Pusat Jawa Tengah itu punya duit banyak. Yang itu ternyata BTM primer belum mengambil. Beda dengan tetangga kita, hari ini sudah kelimpungan ya Ustaz ya. Hari ini sudah bingung, apalagi menjelang Ramadan dan Hari Raya. Nah itu kami sampaikan, silakan jenengan cek, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Kalau BTM kota kok seandainya kok jenengan tarik semua, kok nggak cukup, misalnya masih ada pusat BTM. Dan alhamdulillah BTM Kota Pekalongan tidak punya pinjaman di perbankan syariah lainnya, apalagi di perbankan konvensional nggak ada. Jangan bisa cek, tapi simpanannya malah ada. Tidak hanya BTM Kota Pekalongan, semua BTM se-Jawa Tengah itu tidak ada yang punya pinjaman di lembaga keuangan
non gitu.